Halo guys, selamat bertemu dengan saya Ed Adi di dalam channel di YouTube ini untuk perjalanan saya ataupun review Zoo Lokawi yang berada di kawasan Dongongon dan melalui jalan besar yang sedang dibikin, yang sepatutnya adalah jalan menuju ke Sarawak, tapi kita boleh ikut jalan ini yang paling cepat. Dalam lebih kurang 10 menit kita akan sampai di Lokawi, yaitu zoo yang terbesar ada di Sabah. Walaupun mungkin di Malaysia ini dia adalah zoo yang terkecil, tapi kita harus bangga dan berpuas hati kerana mempunyai zoo yang orang bilang semua ada. Oke? Teruskan menyaksikan episod ini dan jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Maaf, dia punya sound system tidak berapa bagus sebab saya tidak terakam, sound dia hilang entah ke mana. Tapi kita welcome, kita review Lokawi Wildlife Park ini secara detail satu persatu dan perlahan. Selamat datang ke Zoo Lokawi Wildlife Park, di mana saya membawa keluarga saya, ibu bapa saya untuk datang ke zoo kita. Zoo Sabahan. Di Sabah ni tidak ada zoo yang banyak. Yang Zoo Lokawi ni kita ada, kita harus appreciate. Dan masa saya melawat ni adalah musim selepas redah PKP. Okey, saya cari parking dulu. Di mana ada parking, dan masa ni tidak berapa ramai orang yang datang. Jadi kita mungkin kerana orang takut, masih lagi baru habis PKP. Okey, pada bulan 8 kalau nak silap ni, lama sudah ni. Tapi sekarang baru saya boleh buat review dia kerana susah sedikit untuk membuat video ni kerana anda perlu membuat kajian serba sedikit tentang binatang dan benda-benda yang lain. Okey, teruskan menyaksikan perjalanan saya di Zoo Lokawi ataupun review saya semasa berada di Zoo Lokawi Wild Park. Okey, untuk pengetahuan semua, pada masa ni adalah hari sebelum menyambutnya kemerdekaan Malaysia. Jadi saya ucapkan selamat menyambut Hari Merdeka. Dan saya mengambil kesempatan ini bersama dengan isteri saya, anak-anak saya, ibu bapa saya, adik saya untuk ke Lokawi Wildlife Park. Ya. Selamat datang ke Lokawi Wildlife Park. Anda perlu melalui ini melihat welcome to Lokawi. Anda perlu membeli tiket dahulu dengan harga cuma RM10 untuk orang yang dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak. Dan bagi pelancong asing yang ingin datang ke Zoo Lokawi, you can buy a ticket by RM20 for adult and RM10 for child. Okay? Dan kita telah sampai di dalam Zoo Lokawi, yang mana di dalam ini macam-macam ada. Biskal untuk kanak-kanak, untuk yang malas berjalan, untuk trekking pun boleh, ada bicycle. Okay, mountain bike ada, anda boleh sewa, anda boleh pakai, dan saya prefer untuk berjalan. Untuk kesihatan, kita berjalan. Masuk ke dalam, kita akan lalu pondok polis. Dan benda yang pertama yang anda lihat semasa masuk ke sini adalah burung hidupan liar yang cantik. Dan saya juga buat secara detail bagaimanakah bunyi burung-burung ini. Jadi anda harus terus menyaksikan video saya ini kerana anda tidak rugi. Kerana di sini anda boleh belajar, anda boleh tahu jenis haiwan-haiwan yang ada, yang kita perlu lindungi, sayangi dan jaga, yang setakat ada di Sabah ini. Okey? Kita akan review satu persatu perlahan-lahan. Kita akan pergi ke satu dan persatu.
Videonya agak panjang, selama 48 menit ini Anda akan lihat sendiri berbagai jenis burung. Dan yang pertama yang saya ingin tunjuk adalah makau, yaitu sejenis burung kakak tua yang dipanggil makau, dimana bunyi dia adalah seperti di background yang saya bagi dengar sekarang ini. Dan ini adalah jenis green wing makau, ataupun bahasa saintifiknya Arachloptera, ya, green wing makau. Ini dia jenis dia, dan apabila dia berbunyi sama seperti yang background yang Anda tengah dengar sekarang ini, itu adalah bunyi burung makau. Oke, seterusnya yellow crested cockatoo ataupun kakatua sulfurea, yaitu jenis burung kakak tua yang berwarna putih dan ada jambul kuning di atas kepala dia. Dan itulah dia burung kakatua yellow. Ini hewan yang berikutnya adalah burung yang paling banyak berada di Papua New Guinea, yaitu burung cendrawasih. Burung ini kalau dia betul-betul aktif, bunyi dia sangat sedap, sangat merdu dan sangat bising. Dia seakan bunyi burung murai, tapi bunyi dia sangat istimewa. Dan Anda boleh lihat, Anda boleh dengar bunyi dia sendiri. Anda boleh masuk ke channel di YouTube, Anda boleh search burung cendrawasih, yaitu banyak terdapat di Papua New Guinea. Common Hill Minakiong yang kita tahu pandai bercakap, yaitu jenis Gracula regulacia. Jenis burung Common Hill Minakiong yaitu burung yang sangat pandai bercakap jika dilatih daripada kecil, dan juga mengeluarkan bunyi yang seakan-akan burung cendrawasih. Oke, Black Lory yaitu kakak tua yang berwarna hitam. Ini dia Black Lory. Ada burung yang saya tidak nampak di dalam, tapi tidak apa, kita teruskan karena tidak akan rugi melihat video ini, karena akan terus melihat Rhinoceros hornbill enggang. Dan di background saya ini Anda dengar sendiri bunyi dia, recording dia bagaimanakah bunyi burung itu yang mengeluarkan bunyi yang sangat indah. Burung kebanggaan bagi warga bumi Kenyalang, orang Sarawak. Mereka sangat bangga dengan burung enggang. Ya, kita pun ada burung enggang, tapi burung enggang kita tidak secantik burung enggang Sarawak yang dijadikan maskot bagi Sarawak. Anda dengar sendiri Black Hornbill. Oke, teruskan menonton dan melihat sendiri keindahan alam semula jadi burung yang ada di dalam Zoo Lokawi Wild Park yang telah dikurung di dalam ini untuk Anda sendiri review bagaimanakah bentuk dia. Ini jenis burung enggang yang ini kita banyak terdapat di sebelah Sabah. Ya, kita teruskan perjalanan menuju ke next destination, yaitu Cital. Cital ini dia berbunyi seperti yang saya ada di background. Anda dengar sendiri bunyi dia. Itu apabila dia berbunyi begitu, dia akan bermaksud dia ada warning, ada ancaman, ada amaran, di mana ada ancaman yang sedang mengancam kedudukan kawanan mereka. Jadi mereka akan berbunyi demikian. Oke. Dan pada saat ini kamu boleh dengar sendiri bunyi dia macam mana. Cital apabila dia mempunyai ancaman yang sedang mengancam kedudukan kawanan mereka akan berbunyi alert sound call for the Cital group. Yes, Anda lihat sendiri, mereka ni adalah hewan yang terancam. Cital dia selalu diburu oleh para pemburu kerana daging mereka. Namun kita bersyukur karena kita dapat memberi peluang kepada generasi kita untuk melihat sendiri apakah itu cital ataupun payau, ya, di dalam Zoo Lokawi. Terima kasih yang menjadi tempat
pemeliharaan bagi hewan-hewan yang terancam ini. Terima kasih kepada Zul Lokawi karena mengizinkan generasi yang seterusnya seperti anak-anak saya untuk melihat sendiri dengan mata mereka sendiri binatang yang ada di negeri Sabah ini. Ya. Dan seterusnya kita akan melihat yaitu gajah, elephant, dan kita sendiri tidak asing lagi bunyi elephant itu macam mana. Kita sendiri tahu bahwa Borneo pygmy elephant itu adalah spesies yang sangat sensitif, sangat bijak, dan kalau dulu saya membesar di Ladatu, jadi saya ini tinggal di Taliwas sebelah Danum Valley lah, dekat dengan Danum Valley. Jadi saya tahu binatang ini sangat pintar, sangat sensitif, dan kami ada satu panggilan untuk dia, yaitu panggil nenek gajah pygmy Borneo. Jangan main-main dengan ini, dia radu rumah kamu runtuh nih. Jadi kamu kena hormat dengan gajah karena mereka spesies danso yang antara spesies yang tertua ada di muka bumi, yaitu elephant, gajah. Ya, Anda lihat sendiri gajah dia. Mereka sedang berjemur dan sebahagian mereka ada yang berendam di dalam air. Anda jangan terlalu dekat dengan kolam ini karena berbahaya kepada anak-anak karena risau jika gajah ini akan mengganas. Dan heran anak-anak, pastikan Anda sentiasa menjaga jarak Anda dan jangan buat bunyian semasa melihat gajah. Oke, enjoy. Anda lihat sendiri bunyi di belakang background ini. Anda lihat sendiri bagaimanakah bunyi gajah apabila mereka sedang bersama, sedang berkomunikasi, sedang bersama-sama di dalam satu kawanan. Mereka mengeluarkan bunyi-bunyi yang kita sendiri pun tidak paham, tapi teruskan menikmati hewan pupus ini karena gajah juga antara hewan yang diburu oleh para pemburu komersial yang mengambil gading mereka untuk dijual, sebagiannya sebagai perubatan. Tapi itu adalah salah. Kita tidak boleh memburu dan membunuh gajah-gajah ini. Kita harus lindungi mereka sebagaimana kita melindungi generasi kita. Kita juga harus terus melindungi hewan ini supaya boleh dilihat oleh generasi kita, anak-anak kita, keluarga kita, ataupun siapa-siapapun yang generasi muda yang ada di luar sana. Sayangi gajah yang semakin pupus di negeri Sabah. Nama dia ada Amoy, Lala, Malah, ya, ada Gansau, nama-nama yang diberi oleh Zul Lokawi kepada gajah-gajah yang di dalam pemeliharaan mereka. Girl Katis, Anda lihat sendiri, oke. Dan sementara penat berjalan, saya pun ingin berehat, duduk sebentar, dan anak saya sangat suka melihat gajah-gajah ini. Karena di pulau tempat istri saya kerja ini tiada gajah. Jadi di sini kamu boleh melihat sendiri betapa excitednya, terujanya kita apabila melihat hewan-hewan ini. Terutamanya kepada kanak-kanak yang tidak pernah melihat sendiri di mata mereka. Ya. Kalau di tempat saya di Taliwas ini saya puaslah melihat barang. Jadi saya kena hormat pada gajah yang lebih lama berada di muka bumi ini dan lindungi mereka supaya tidak pupus. Oke, Anda lihat sendiri backgroundnya. Oke, dan seterusnya kita review kembali burung enggang yang ini telah diasingkan dan sedang berehat pada saat ini karena burung enggang nih kalau ikut dia akan berada di tempat yang tinggi dan aktif, tidak kira siang ataupun malam. Tapi biasanya di waktu siang mereka akan berehat. Dan ini adalah spesies black hornbill, ataupun bukan spesies, ini adalah black hornbill yang banyak terletak, banyak ada di negeri Sabah.
Dan itu adalah yang kita lihat tadi yang seperti ayam, itu adalah green peafowl ataupun merak, green imperial pigeon, rhinoceros hornbill atau spesies enggang yang cantik yang berwarna di atas kepala dia, tanduk dia. Ya, Anda lihat sendiri keadaan mereka. Ini dia, ini burung merak. Dan pada saat ini dia sedang berehat tidur. Jadi kita tidak boleh melihat dia mengembangkan ekor. Ini adalah burung merak green yang berwarna green peafowl. Yes, merak berwarna hijau sedang berehat. Anak-anak sangat suka melihat binatangnya. Jika Anda bawa keluarga anak-anak, mereka sangat gembira apabila melihat hewan-hewan ini. Dan kenapakah kita yang sebagai orang yang dewasa ini perlu membunuh ataupun mengupuskan spesies binatang-binatang ini? Kita harus mempunyai sifat menyayangi kepada binatang-binatang, mencintai kehidupan liar yang ada di negeri Sabah khususnya. Di sini kau ini kita dapat melihat sendiri contoh-contoh dia. Oke, ini adalah saya. Hai semua, saya penat berjalan, panas nih. Turunkan dulu kamera dan kita terus berjalan di sepanjang Zoo Lukawi ini. Sebenarnya Zoo Lukawi ini dia santai dan boleh dikira sangat selesa jika membawa keluarga. Dan jika Anda ingin pergi di saat ini, terutamanya masa COVID-19 ini, pastikan Anda sentiasa menjaga jarak Anda bersama dengan orang-orang lain. Ya, pastikan Anda sentiasa tidak datang di waktu sibuk. Pada waktu saya datang ini keadaan sangat sunyi dan tidak ramai orang, dan saya bersyukur karena dapat membawa keluarga saya ke Zoo Lukawi. Oke, ini adalah black hornbill, yaitu tadi enggang tadi itu kita review tadi sebenarnya tidak habis, jadi kita datang balik kita review. Yang itu adalah black hornbill dan yang satu itu adalah rhinoceros hornbill. Oke, anak saya ingin bergambar sekali lagi di sini, tidak berpuas hati, dan saya pula yang menjaga yang kecil dan membawa. Itu dia kelawar, spesies paling besar. Dulu saya pikir kelawar ini kecil, rupa-rupanya spesies ini ada juga yang besar. Dan yang ini kira spesies buah, makan buah, kelawar buah itu ya paling besar dan sedang bergantung untuk mereka. Oke, ini adalah Sanbe, ada di Sepilog juga, ada di Zoo Lukawi. Sanbe ini adalah spesies yang sangat suka bermain. Jika Anda berpeluang untuk bersama ataupun menjaga anaknya ini daripada kecil, hewan ini sangat mudah jinak, sangat sosial, dan sangat suka bermain dan ceria. Dan dia juga mengeluarkan bunyi yang akan ya bunyi beruang, akan bunyi beruang dan duduk berkawan. Mereka tidak ada masalah untuk duduk bersama manusia, asalkan Anda tidak mengancam hewan ini. Mereka akan merasa sangat selesa bersama. Hewan yang mudah jinak, Sanbe. Oke, ini fakta dia, jantan paling besar, suka bermain air, kuat makan, menguasai kawasan pameran, suka mengorek tanah. Itu adalah hobi Sanbe. Dan yang ini adalah nama dia yang diberi oleh Zoo Lukawi, Obot dan Diego. Ya, Diego. Ini pada tahun 2016 bernama Mene, yaitu anak mereka. Dan dalam kawanan ini saya tidak berapa
pas di mana keberadaan ini karena saya tidak nampak, mungkin sedang berehat di dalam kawasan rehat ya. Saya tidak berapa nampak ini, tapi saya nampak itu pokoknya itu obot dan dia itu. Seterusnya jauh, dan saya membawa anak saya yang ini, dan dia tidak kelihatan sangat penat tapi excited. Di sepanjang perjalanan biasanya dia mau tidur, mau susu, tapi ini tidak, dia terus memberi kerjasama yang sangat baik. Dan ini hewan yang paling tidak kita heran, yaitu kita kenali semua, harimau Malaya. Oke, dan nama harimau Malaya kita ini sangat spesial. Dia diberi nama Cacat yang ada di dalam Zolokawi ini. Dan kita sendiri sejarah historik Wikipedia tentang harimau belang, harimau Malaya. Yang harimau ini, spesies yang ini tidak ada di Sabah ya, untuk pengetahuan semua. Harimau Malaya tidak ada di Sabah kecuali di Semenanjung Malaysia ataupun dipanggil Peninsula. Kita di Sabah kita tiada harimau. Cuma yang ini kita ambil dan simpan di Zolokawi untuk tatapan orang Sabah. Ya. Nama dia harimau yang kita piara ini yang ada di Zolokawi ini is Cacat. Ya, sangat berbahaya. Pastikan Anda tidak terjatuh ke dalam kandang tersebut. Dan biasanya harimau Malaya tidak aktif di waktu siang ya. Dia sedang pada saat ini, namun di belakang ini Anda boleh dengar bunyi yang tidak asing bagi kita rakyat Malaysia. Harimau Malaya itu berbunyi, ataupun Malayan Tiger itu. Dia bunyi yang sangat garang. Maskot bola sepak Malaysia, harimau Malaya. Sokonglah bola sepak Malaysia. Namun pada saat ini kita PKP, jadi kita COVID-19, kita tidak ada bola untuk setakat ini ya. Sangat berbahaya jika terjatuh ke dalam. Pastikan jarak Anda selamat dan tidak terlalu rapat ke pagar. Oke, dia sedang berehat pada saat ini, harimau tersebut, jadi kita tidak boleh saksikan bagaimanakah dia makan, berbunyi, ataupun berjalan, bergerak dari satu lokasi ke lokasi. Tapi jika malam, harimau sangat aktif. Sekali lagi, harimau sangat aktif di waktu malam. Jadi berhati-hati. Ya. Nah, ini harimau Malaya, dan jangan diburu ataupun dibunuh. Kamu haruslah menyayangi, mencintai kehidupan liar agar boleh ditatap atau disaksikan sendiri oleh generasi yang akan datang. Dan seterusnya kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke destinasi yang seterusnya ya. Oke, seterusnya perjalanan masih jauh dan kita terus menuju ke kandang ataupun playground hewan yang seterusnya. Dan yang ini adalah spesies yang paling dekat genetik dia dengan kita, yaitu orang hutan. Di dalam ini Anda boleh dengar sendiri bagaimanakah bunyi orang hutan apabila mereka berkomunikasi. Yang contohlah bagaimana dia berbunyi, Anda boleh dengar sendiri. Orang hutan ataupun dipanggil scientific name dia Pongo pygmus, orang hutan, istilah orang hutan. Ya, hewan ini sangat jinak, tidak berbahaya, dan mereka sangat takut air, tidak pandai berenang. Orang hutan ini dia tidak akan pernah menyeberangi air, ya, karena dia sangat takut kepada air. Dan mereka, jika Anda mempunyai kawasan yang mempunyai banyak orang hutan, Anda tidak perlu buat parit memadai untuk menghalang mereka masuk ke kawasan Anda. Anda cuma perlu membuat parit
dan maka dengan itu kawasan Anda selamat. Orangutan tidak akan lalu atau tidak akan, orang Sabah bilang, tripas water. Mereka sangat takut kepada air. Dan untuk pengetahuan semua, orangutan adalah spesies yang terancam dan Anda akan ditangkap sekiranya membunuh orang hutan. Ya. Dan ini adalah orang hutan yang ada di Zoo Lokawi, dan ini adalah penghulu yang paling besar yang ada di dalam zoo, yaitu saya lupa nama dia. Itulah spesies yang paling besar pada waktu siang, macam waktu sekarang tengah hari panas begini. Mereka lebih suka diam, berehat di bawah pondok, dan mereka juga seperti manusia pada panas. Mereka bergaya seperti manusia. Mereka akan banyak menggunakan masa mereka di dalam waktu yang panas untuk berehat, makan dan berehat. Dan waktunya dalam masa rehat mereka, masa tidur mereka, jadi mereka pun tidak aktif sangat. Tapi once again, di dalam background ini Anda boleh dengar sendiri bagaimanakah bunyi orang hutan, ya. Nah, yang ini sedang tidur, sedang berehat. Yang paling chubby, yang paling comel orang hutan yang ada di Zoo Lokawi adalah ini, yang paling besar. Sebenarnya kawanan dia ada banyak karena mereka ada tempat berehat juga, yaitu rumah. Mereka ada rumah yang berbentuk kandang, yang berbentuk rumah, yang akan saya lalu sebentar lagi. Anda akan lihat sendiri, mereka sebenarnya banyak, cuma tidak keluar. Dan mungkin macam kita juga manusia, dia berehat, ya. Dan mereka ini akan sangat aktif di waktu macam pukul 4, 5 begitu aktif. Oke, ini ada namanya girl. Antara yang kelihatan di situ ada girl, 25 years old, berumur 25 tahun. Peliharalah warisan semula jadi kita demi generasi akan datang. Betul. Ini adalah warisan yang kita ada. Orang hutan nih adalah salah satu sumber pelancongan. Orang pelancong asing datang ke negeri Sabah hanya untuk melihat orang hutan. Orang hutan terdapat di Sabah. Jadi kita sebagai orang Sabah perlu melindungi spesies orang hutan. Ya. Macam saya, kalau dulu masa saya berumur dalam 15-16 tahun, ini adalah kandang rumah dia. Dia tinggal di dalamnya. Orang hutan tersebut, mereka ada tempat rehat mereka, ya. Teruskan perjalanan. Apa saya cerita tadi pasal 14 tahun, 15 tahun. Masa saya dulu, saya selalu ikut bapak saya ke Lembah Danum. Lembah Danum nih dia punya banyak orang hutan. Orang hutan dia pandai datang minta makan. Jadi ada yang besar-besar nih, selalu datang minta makan. Jadi saya biasa dengan orang hutan. Ini saya tidak nampak. Untuk seterusnya ini, kita teruskan cerita pasal ini. Kita tidak nampak mana hewan dia. Tetapi mungkin pada saat ini mereka sedang diasingkan ataupun belum ada isi. Jadi kita tidak nampak hewan dia. Kita terus skip untuk melihat apapun hewan tersebut. Ini dia. Ini adalah spesies monyet yang sangat handsome, yaitu proboscis monkey. Proboscis monkey ini ada terletak di negeri Sabah, di Kinabatangan ada, di Senakan ada banyak, di Pulau Jambungan pun ada. Proboscis monkey ada. Merupakan hewan yang sangat disukai oleh pelancong asing. Ya. Sangat pemalu dan sangat sukar untuk dijumpa. Dia cuma terdapat di kawasan-kawasan yang tidak tercemar, bersih, tidak tercemar, maka kawanan proboscis monkey akan hidup di situ. Dan proboscis monkey tidak sama seperti orang hutan, mereka tidak takut pada air dan mereka pandai berenang. Dan mereka biasanya akan berada di tepian sungai ataupun tempat yang punya resource, sumber makanan mereka yang cukup. Dan mereka kadang-kadang kalau di tempat saya di Jambungan sana, mereka akan datang ke belakang rumah minta makan. Mereka tidak takut pada manusia. Mereka sudah biasa. Ya. Dan di sini Anda lihat sendiri proboscis monkey.
Proboscis monkey nih, kalau kamu mau tengok siapa dia punya ketua, kamu kena tengok kawanan dia tuh yang paling panjang hidung dia. Paling panjang hidungnya itulah dia punya ketua kawanan. Oke. Setiap satu jantan dia akan membawa betina yang berhidung lebih kecil bersama-sama mereka dan menjaga anak-anak mereka. Anda lihat sendiri, Anda boleh baca. Oke. Ini adalah proboscis monkey punya description tentang aktiviti hidup mereka, cara mereka bersosial. Hidup berkelompok yang terdiri daripada seekor jantan sehingga 8 ekor betina bersama anak-anak mereka. Itu adalah fakta yang paling penting tentang proboscis monkey. Enactment Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 menyatakan kita tidak boleh membunuh ataupun mencederakan proboscis monkey yang dilindungi oleh Akta Hidupan Liar. Ya. Anda lihat sendiri di mana peta yang terdapat di negeri Sabah, monyet bangkatan proboscis monkey. Saya cuma review, tidak dapat saya review semua, cuma Anda boleh baca sendiri, ya. Oke. Jika Anda ingin lebih tahu sendiri, datanglah ke Zoo Lukawi untuk melihat sendiri haiwan tersebut. Yang ini pula dipanggil bantarung musang hitam, binturong, deer cat. Haiwan ini, untuk pengetahuan semua, dia tidak boleh bercampur. Dia tidak sesenangnya menerima pasangan yang lain. Dan haiwan ini sangat lincah dan sangat pandai memanjat, dipanggil sebagai musang. Ini adalah spesies musang, ya. Deer cat dia akan berbunyi seperti kucing apabila dia bergaduh. Dan spesies ini sangat ganas apabila berjumpa dengan spesies baru yang bukan kawanan dia. Kejar dulu lagi. Ini dipanggil pygmy miniature horse, ya, yaitu tiny horse. Dan Anda boleh dengar bunyi dia nih, dia jarang sesekali berbunyi. Tiny horse nih dia jarang berbunyi, ataupun miniature horse dia jarang berbunyi, tapi merupakan binatang yang sangat jinak. Dan saya sendiri menyentuh miniature horse dan kita tidak ada, kebanyakannya berada di negeri orang putih barat. Kita bersyukur karena Zoo Lukawi mempunyai miniature horse yang diletakkan di negeri Sabah. Ya, kita harus berterima kasih kepada Zoo Lukawi yang memberi peluang kepada kita untuk melihat sendiri miniature horse. Sangat cute, comel. Kalau kanak-kanak nampak dia memang suka. Ini adalah little pony bagi mereka. Dan anak saya sendiri menyentuh kepala dia. Dia juga mempunyai bunyi dan Anda boleh dengar sendiri, ya, background saya di mana bunyi macam mana miniature horse itu berbunyi. Anak saya sangat suka, anak perempuan saya ini sangat suka pada miniature horse ini, dan dia bilang dengan saya, kalau boleh Baba bawalah pulang satu nih. Mana boleh, bilang Baba, ini mana ada tempat kita nih, kena tangkap kita kalau kita ada piara nih satu. Oke, ini anak saya sangat lincah, laju. Anda lihat sini nama dia miniature horse ataupun pygmy horse. Ya. Hidup seperti kuda, makan rumput apa semua, cuma dia kecil. Sangat kecil dan cute. Adalah serba sedikit tentang miniature horse. Nah, lihat sini kecil kan, cuma size lebih kurang kancil, size kereta kancil. Ini adalah tembadau ataupun di peninsula dipanggil sebagai seladang. Maskot negeri Perak bagi skuad bola sepak mereka menggunakan seladang, ya. Sangat tegap, sangat ganas. Dan saya sendiri pun rasa kalau setakat luri bawa sayur yang size 1 ton nih pecah nih, hancur oleh tembadau nih.
tapi bukanlah spesies yang mengancam ataupun akan mengancam manusia jika tidak diancam. Namun betina mereka adalah seperti sapi biasa, tapi yang jantan dia kalau tembadau nih sangat besar, seperti yang Anda lihat sendiri. Kami di Sabah negeri Sabah panggil dia tembadau, ya. Ini adalah kapten dia, salah satu kapten dia, tembadau seladang, ketua kawanan seladang tembadau yang ada di zoo lokal. Tanpa membuang masa lagi, kita review binatang yang seterusnya yang ada di sini, yaitu Anda lihat sendiri pemandangannya sangat indah di dalam zoo ini. Kita teruskan perjalanan. Sebenarnya besar, kira besar nih, cuma pada masa ini banyak tempat yang ditutup karena COVID-19, banyak kawasan yang tidak dibuka. Jadi saya cuma buat review tentang kawasan-kawasan yang saya lihat, yang saya lalu. Dan yang ini adalah kasawari. Burung kasawari ini dia sama spesies seperti burung unta, namun kasawari ini adalah spesies yang sangat-sangat ganas, ya, mampu menyerang manusia. Jadi kalau Anda melihat ini, Anda lari lah, dan sangat berbahaya. They have three toes with extremely sharp claws to kick and kill enemies. Mereka mampu membunuh. Ya, Anda pastikan Anda sangat jauh daripada kasawari. This is a warning. Hati-hati dengan burung kita. Anda lihat, dengar sendiri bunyi dia lebih ground. Jadi ada rekaman sedikit tentang bunyi. Bagaimanakah burung kasawari itu berbunyi. Ini adalah kawasan tempat tinggalnya, ikan, dan seterusnya. Burung emu, ya, sama seperti burung kasawari, mempunyai tubuh yang tinggi dan megah, diklasifikasikan sebagai burung hidup di kawasan hutan savana, hutan sclerophyll, ataupun paling kurang di sekitar Australia. Ya, burung ini banyak terdapat di Australia, burung emu. Ya, endemic to Australia, New Zealand, burung emu. Anda lihat sendiri, serba sedikit yang boleh Anda perlahan-lahan lihat. Slow mokan video saya, Anda boleh lihat sendiri. Ini dia burung emu. Bunyi dia sama juga seperti burung kasawari, tapi tidak semerdu burung kasawari, karena kasawari di bawah leher dia ini ada kerongkong, jadi bunyi dia slow sedikit dan sekuat bunyi kasawari. Dan di situ habitat tinggalan dia yang begitu terjaga dengan baik oleh si lokal. Oke. Seterusnya kita lanjutkan teruskan perjalanan, dan saya telah ditinggalkan di sini. Sebentar lagi kita akan lihat. Kalau di Mobile Legend kita ada satu hero dipanggil Cloud. Cloud ini dia ada satu binatang istimewa yang bersama dengan dia sentiasa. Binatang yang istimewa tuh kalau di dalam ML saya tidak apa nama dia lah, tapi dia memang hero marksman di Mobile Legend, yaitu Gibbon. Gibbon nih Anda lihat sendiri sebentar lagi. Gibbon adalah salah satu spesies monyet yang sangat pintar, bijak, dan sangat berbahaya. Dia juga sama seperti orang hutan. Sebijak manapun dia ada kelemahan dia air. Dia sangat takut kepada air. Dia dengan orang hutan sama. Itu adalah Borneo Gibbon yang berwarna hitam. Monyet ini sangat nakal, sangat bijak dan sensitif, dan sangat mencuit hati. Ini adalah binatang favorit saya. Ya, Anda lihat sendiri Borneo Gibbon. Sebenarnya kawan dia banyak nih. Saya pendapat saya kawan dia banyak, tapi dia saja yang suka melihat manusia. Borneo Gibbon, dan yang di bawah nih adalah memerang. Di kawasan sekitar air perairan itu, parit yang dibuat itu ada memerang yang tinggal bersama dengan si Borneo Gibbon.
Ya, ini adalah review tentang Gibbon is an ape, not a monkey. Ingat ya, dia mempunyai pemikiran yang sangat tajam. Dia tidak sama seperti monyet. Dia boleh dilatih untuk menjadi binatang peliharaan yang sangat mengikut cakap. Tapi nakal dia luar biasa, bos. Tapi pintar. Anda lihat sendiri, mempunyai keupayaan melakukan lompatan hingga 26 kaki. Dan kelemahannya, kelawat tidak pandai berenang. Dia tidak seperti proboscis monkey yang boleh menyeberang sungai dan berenang. Dia tidak, dia takut pada air. Nah, yang tinggal bersama dia yang tadi saya tergambar sedikit, yaitu memerang. Spesies yang ada di mana-mana, yaitu dia kawanan memerang. Anda lihat sendiri ya, itu adalah spesies memerang. Mereka ini sangat suka bermain sepanjang masa. Lihat kan, lihat sendiri. Dan si Gibbon ini sangat sensitif dan tidak suka pada, dia tahu kita ambil dia kamera, jadi dia pun buat aksi yang Anda lihat sendiri, dia sangat suka menarik perhatian kita. Dan yang merupakan binatang terberat saya, Anda lihat sendiri cara dia posing, cara dia lepak di atas pokok itu sangat mencuit hati. Anda lihat sendiri, dia malu sebenarnya, malu. Kita tahu dia kita rekam dia, jadi dia merasa malu. Tengok sendiri bagaimanakah dia menyembunyikan mukanya. Lihat kan, malu sangat. Tutuplah muka malu. Cukup dengan tangan, kaki pun dia gunakan untuk menutup muka dia. Dia ingin kenal, walaupun kita memang tahu dia itu adalah Gibbon. Oke, dengan itu maka selesailah sudah review saya tentang Lokawi. Untuk episode kali ini, pastikan Anda sentiasa memakai mask biar gimana juga Anda berada, yang merupakan norma baharu dalam kehidupan kita. Bersama kita menentang COVID-19 dan mudah-mudahan negeri Sabah berjaya mengatasi COVID-19. Kita terus menyaksikan dimana saya membawa anak saya sambil merekam rekaman ini yang merupakan teman setia saya, dan mengucapkan bye-bye kepada semua. Terima kasih pada yang menonton. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini adalah anak saya yang paling kecil yang sentiasa membabai sebagai ucapan selamat tinggal, karena kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jangan lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Zoo Lokawi yang memberi peluang pada saya untuk buat rekaman ini. Terima kasih sangat-sangat. Dan ini insya Allah akan menaikkan rating kamu, membuat promosi tentang Zoo Lokawi. Saya doakan semoga Zoo Lokawi bertambah maju, menambah lagi bilangan binatang, dan buka seperti biasa kepada pelancong lain, agar kita semua dapat membawa anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat andai, ataupun siapapun yang datang. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang terus mencintai, melindungi haiwan liar yang ada di Sabah. Selamat tinggal kepada Zoo Lokawi, dan kami semakin menghampiri entrance keluar. Dan untuk pengetahuan semua, ini adalah haiwan terakhir, dan kalau saya tidak silap pada cerita tentang dia ini terlepas, tapi sebenarnya tidak pun terlepas pada masa tersebut, yaitu di sebalik cermin ini dia ada satu haiwan yang ada di Sabah, yaitu harimau dahan yang sedang berehat. Ini lebih aktif daripada harimau dahan, leopard, clouded leopard nih. Dia sangat aktif dan lebih lincah daripada harimau, kerana dia
sangat mahir memanjat dan sangat pintar, laju dan pintar, sangat aktif di waktu malam untuk mencari mangsa-mangsa makanan, ya, untuk jadikan makanan. Pada waktu siang macam sekarang sama seperti harimau, mereka akan tidur, berehat untuk menyimpan tenaga beraksi di waktu malam, ya. Hanya kepada Zulkawi karena berjaya menjumpai kembali harimau dahan ini, dan rupa-rupanya bukan juga terlepas, dia cuma berjalan di kawasan Zulkawi juga, ya. Sekian, kita telah selesai menonton video di Zulkawi, dan anak saya yang ini sekarang sudah laju berjalan, ini baru dalam umur 1 tahun, merupakan pencinta hewan semula jadi, ya. Jika Anda merasa untuk memberi souvenir shop, terdapat souvenir shop di luar peranda counter Zulkawi ini. Kawasan tiketnya ada zoo nih, ada tempat membeli souvenir, ya. Anda boleh membeli sekiranya Anda membawa tanda tangan cenderamata, ya, cenderamata untuk dibawa pulang. Dan sorry, entrance nih, Anda lihat ini adalah fosil ataupun ialah fosil bangkai tentang Sumatra rhinus. Hewan ini, badak ini adalah popes yang sangat rare, pupus, boleh dikatakan hampir pupus. Tidak banyak lagi badak yang ada di Sabah nih, yaitu Sumatran rhinus bones. Anda lihat sendiri, ini adalah sebenarnya kita punya rhino nih, Sumatran rhino nih yang ada di Sabah nih, yang paling kecil. Anda sendiri lihat supaya kita lihat fosil dia, ya. Saya telah keluar daripada Zulkawi Wild Park dan menuju pulang. Anda lihat sendiri betapa cantiknya Zulkawi yang Anda lihat sendiri entrance dia. Thank you for excellent service, for your cleanliness, ya. Sangat bersih, Zulkawi sangat bersih. The nature is so pure and the air is good, the sound is good. Dan ini kami sedang duduk berehat sambil makan es krim, ya, bersama family selepas selesai. Oh, basuh-suap lagi anak ini. Dengan itu selesailah sudah episode Zulkawi review untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton, dan saya minta maaf sekiranya video saya tidak sempurna dan banyak tempat di dalam Zulkawi ini yang saya tidak dapat pergi untuk buat review. Karena kita musimnya adalah musim baru habis PKP. Tapi thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan seterusnya saya akan buat review tentang Kinabalu Park Chalet. Happy weekend.